Salam Patunggilan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga yang masih kita bangun bersama-sama di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita awali persekutuan keluarga kita pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 22, baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyerahkan segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar di dalam persekutuan keluarga pada saat ini kita dilayakkan oleh-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, atas kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan, atas berkat anugerah Tuhan yang senantiasa kami terima. Dan pada saat ini ya Tuhan, ketika bersama-sama kami ingin membangun persekutuan keluarga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami masih jauh dari sempurna. Hidup kami belum bisa melakukan firman Tuhan dengan sungguh. Oleh sebab itu ampunilah kami, sucikan dan kuduskan kami, agar kami layak menghadap kehadirat-Mu. Sungguh ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan daripada Tuhan, karena kami manusia yang lemah dan terbatas. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 45, baitnya yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita menundukkan kepala kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih dan Allah yang maha pengampun. Sehingga pada saat ini berkat pengampunan daripada Tuhan, kami masih berkenan Engkau sapa. Kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu urapi kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik, menerima firman Tuhan dengan benar, dan kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pun juga manusia yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan dengan penuh sukacita, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. 1 Korintus 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih yang berusaha melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 189, baitnya yang pertama.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambil ayatnya yang kedua yang demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika panjenengan mendapatkan sebuah pertanyaan yang demikian, kira-kira menurut panjenengan seorang dokter yang hebat itu seorang dokter yang bagaimana? Seorang dokter yang dikatakan hebat, yang dikatakan baik, itu kriterianya seperti apa? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu secara umum kita pasti akan menjawab bahwa yang namanya dokter yang baik, dokter yang hebat itu ditandai oleh keberhasilannya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita oleh pasien. Atau kalau misalnya dokter spesialis, maka dokter tersebut itu bisa menyembuhkan penyakit yang sangat khusus bahkan langka. Nah, yang seperti ini pasti kita akan mengatakan bahwa dokter tersebut adalah dokter yang baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian sebenarnya kita ingin mengatakan bahwa dokter yang dikatakan baik itu adalah dokter yang di dalam dirinya itu memiliki kepakaran, memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selain faktor internal, yaitu faktor kemampuan dan kecakapan atau kepakaran dokter, ada faktor lain yang itu juga ternyata bisa menjadi pendukung, bahkan juga bisa dikatakan menjadi faktor utama seorang pasien bisa sembuh dari sakitnya. Artinya ada faktor lain selain faktor internal yang dimiliki oleh dokter yang menjadi dasar pasien bisa mengalami sebuah kesembuhan. Nah, faktor eksternal ini apakah kira-kira? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, faktor eksternal yang juga menentukan seseorang yang sakit itu menjadi sembuh adalah kepercayaan pasien kepada dokter yang mengobatinya. Saya ulangi. Faktor eksternal yang juga mendukung seorang pasien itu bisa segera mendapatkan kesembuhan dan pemulihan dari sakit yang dialami dan dideritanya, itu adalah kepercayaan sang pasien kepada dokter yang akan mengobatinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memang terlihat atau terdengar agak aneh. Tetapi percaya tidak percaya, ilmiah tidak ilmiah, hal tersebut itu nyata dan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga sudah sangat biasa ketika kita misalnya sedang sakit dan kita bertanya kepada seseorang di manakah tempat atau dokter yang hebat, itu setiap orang memberikan rujukan yang berbeda. Ada seseorang yang misalnya sakit dan mengatakan di dokter A saya bisa sembuh. Tetapi pada saat yang bersamaan ada orang lain yang mengatakan bahwa saya tidak cocok berobat di dokter A. Padahal mengalami sakit yang sama dengan dokter yang sama, tetapi bisa memberikan dampak, efek atau hasil yang berbeda. Karena itu tadi ada faktor eksternal, yaitu kepercayaan pasien kepada dokter yang akan mengobatinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dengan demikian sekalipun memang secara prinsip faktor internal kemampuan dokter itu penting, tetapi faktor eksternal kepercayaan pasien kepada dokter yang akan mengobati itu juga merupakan faktor yang menjadi pendorong kelangsungan pemulihan dari sakit yang dialami. Bapak Ibu saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam bacaan kita yang kita baca
dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11 menceritakan Rasul Paulus yang ingin menyampaikan kepada orang-orang percaya bahwa kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Injil, kepercayaan yang utuh dan total kepada Injil, itu yang menjadi dasar keselamatan yang diperoleh oleh orang-orang percaya. Rasul Paulus menyampaikan kepada orang percaya bahwa ya, saya percaya kepada Injil dengan sungguh-sungguh. Ini yang menjadi faktor utama penentu orang percaya memperoleh keselamatan. Itu yang menjadi nats kita pada saat ini, yang mengatakan demikian. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Saya ulangi. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lantas apa yang dimaksud percaya kepada Injil yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Percaya kepada Injil berarti percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Percaya dan berpegang teguh kepada Injil berarti mempercayai bahwa Yesus sungguh-sungguh mati dan Yesus sungguh-sungguh bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan secara khusus Rasul Paulus juga ingin menyampaikan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar bangkit secara jasmani. Yesus Kristus bangkit secara jasmani dari kematian, menang melawan kematian dan menang melawan maut. Kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya sebuah fakta iman, tetapi juga sebuah fakta historis. Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada orang-orang di Korintus bahwa kebangkitan Kristus itu bukan hanya sebuah fakta iman, tetapi juga fakta historis. Artinya sungguh-sungguh terjadi. Dan itulah yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus dengan menunjukkan berbagai bukti. Pada ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan bahwa tanda bahwa Yesus secara jasmani, fakta historis benar-benar bangkit itu ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yesus Kristus menampakkan diri kepada para pengikutnya, pun juga termasuk ketika Yesus Kristus secara pribadi menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berdasarkan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, kita diingatkan kembali bahwa sebagai orang percaya, kita dituntut untuk memiliki iman dan kepercayaan yang matang atas anugerah Allah. Kita sebagai orang percaya dituntut untuk percaya secara total, beriman secara total kepada anugerah Allah yang telah dinyatakannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bukan iman dan kepercayaan yang setengah matang atau ragu-ragu atau bahkan mentah, tidak percaya sama sekali. Kepercayaan yang matang, yang total, yang utuh, tidak setengah matang, bahkan mentah. Sebab dengan demikian Ibu Bapak Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman dan kepercayaan yang matang, maka sungguh-sungguh segala penyakit yang kita miliki, yang itu ingin disembuhkan Allah di dalam kehidupan kita, akan menjadi nyata. Misalnya saja, ketika kita menghadapi sakit di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah
kehidupan perekonomian kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, bahkan di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini yang sedang tidak baik, ketika mungkin kita masih bertanya-tanya, kira-kira kapan ya virus corona ini bisa segera selesai? Atau mungkin ada di antara kita yang bahkan meragukan, bisa enggak ini selesai wabah virus corona? Kembali lagi, ketika kita benar-benar percaya kepada anugerah Allah, menyerahkan diri kita secara total kepadanya, maka sakit yang kita miliki, percayalah akan menjadi sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, bila kita ingin sembuh, maka kita harus percaya kepada dokter yang akan mengobati kita. Karena sehebat apapun dan sepintar apapun dokternya, jika kita tidak percaya, maka kesembuhan akan sulit kita dapatkan. Begitu juga di dalam kehidupan iman kepercayaan kita. Apabila kita ingin mendapatkan keselamatan dari Allah, maka percayalah kepada anugerah Allah, yaitu Injil. Yesus yang telah mati dan juga telah bangkit, tidak hanya sebuah kebangkitan fakta iman, tetapi juga fakta historis. Karena tanpa kepercayaan yang sungguh-sungguh, maka sia-sialah pengharapan dan doa kita kepada Allah. Mari kita bersama-sama percaya agar segala sakit yang kita miliki disembuhkan olehnya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan ini dengan mewujud nyatakan ucapan syukur kita kehadirat-Nya. Mari kita mengumpulkan persembahan dan bersama-sama dengan pengumpulan persembahan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 172 baitnya yang pertama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita menaikkan permohonan dan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Firman Tuhan telah menyapa kehidupan kami, agar kami bisa dengan sungguh-sungguh percaya kepada Injil, percaya atas pengorbanan Kristus dan juga kebangkitan Kristus dari maut dan kuasa dosa. Pada saat ini ya Tuhan,
kami bersama-sama menyerahkan kehidupan kami di tengah segala pergumulan yang mungkin membuat kami tidak bisa dengan setia untuk mempercayai anugerah dan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini kiranya iman kepercayaan kami dipulihkan dan dikuatkan kembali untuk kami bisa percaya kepada Engkau, Sang Dokter, Sang Tabib kami yang ajaib, yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam kehidupan kami, relasi keluarga kami, pekerjaan kami, perekonomian kami, bahkan juga yang saat ini sedang kami alami bersama, sakit yang diderita oleh bumi, pun juga bangsa Indonesia karena mewabahnya virus corona. Apapun yang terjadi, seberat dan sesulit apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan mampu memberikan kesembuhan. Pada saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi umat Tuhan yang secara fisik juga sedang mengalami sakit penyakit ataupun sedang berada di dalam proses pemulihan. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Bagi para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka kesehatan dan juga damai sejahtera. Tak lupa kami juga berdoa bagi sanak keluarga, juga anak-anak kami yang berada dekat ataupun jauh dari tempat tinggal di mana kami berada, yang bersekolah, yang bekerja, yang pada saat ini tengah mempersiapkan diri untuk masa depannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini tengah mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anak kami yang masih menantikan pasangan di tengah-tengah kehidupannya, yang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarganya, Tuhan beri yang terbaik. Hamba-Mu pada saat ini juga berdoa bagi kehidupan persekutuan Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawi Wetan dimanapun berada, secara khusus yang ada di Jemaat Ngenteng. Di tengah kerinduan yang saat ini tengah dirasakan oleh warga jemaat untuk bersekutu bersama seperti biasanya, berjumpa dengan saudara-saudarinya, Tuhan juga senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga untuk sementara waktu ini, di tengah kerinduan yang mereka rasakan, mereka tetap bisa senantiasa setia membangun persekutuan di rumah dan keluarga masing-masing. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa di dalam masa Paskah pada saat ini, Tuhan mengajak kami untuk boleh lebih dekat dengan keluarga kami, berbagi kisah, cerita, dan cinta. Pergumulan warga jemaat, kiranya Tuhan juga sendiri yang memberikan jalan keluar. Dan pada saat ini kami pun juga teringat akan kehidupan bangsa dan negara kami, yang pada saat ini juga tengah berupaya memerangi penyebaran virus COVID-19. Tuhan berkati pihak-pihak yang ambil bagian di dalam proses pemutusan penyebaran virus COVID-19. Para pemimpin kami yang menentukan kebijakan, berikan hikmat kebijaksanaan. Para tenaga medis, para dokter, perawat, para relawan, yang mereka juga dengan setia dan berani untuk menjaga keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan juga berkati kehidupan mereka, berkati juga kehidupan keluarganya. Kami juga berdoa bagi para korban yang pada saat ini
mengalami atau mendapatkan status positif COVID-19 ataupun juga pasien dalam pengawasan, kiranya Tuhan juga senantiasa menjaga, Tuhan senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan penghiburan pada mereka. Karena dengan semangat yang mereka miliki, kami yakin dan percaya mereka bisa sembuh karena kasih pemeliharaan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami atas berkat yang senantiasa kami rasakan hingga saat ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mensucikannya, sehingga persembahan ini bisa kami jadikan sebagai sarana pelayanan kami untuk mewujud nyatakan tanda-tanda kerajaan surga di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga akan mengakhiri persekutuan keluarga ini. Kami akan kembali melakukan aktivitas tugas tanggung jawab kami. Tuhan senantiasa memberkati kami. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami, doa, seruan, ucapan, syukur, dan permohonan kami, yang kami pinta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan klampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rezeki kangge ing dinten menika, mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepah dhateng kula. Sampun nikahaken kawula ing panggoda, nanging Tuhan ruwaken saking piyawon. Wetuhan kagungan kraton swarga lan wistesa Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, undurlah dari peribadatan pada saat ini, kembalilah pada aktivitas, pekerjaan, dan tanggung jawab saudara-saudari masing-masing, dan senantiasa mengingat firman Tuhan. Percayalah secara matang kepada Injil, karena itulah yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menutup persekutuan keluarga kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasaman Jawi nomor 124, baitnya yang pertama. Saya
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus senantiasa nyata atas kehidupan saudara-saudara saat ini sampai kekal selamanya. Haleluya. Amin.